Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Hema Puspa Utami dengan NIM 2205096. Yang kedua, Stansa Tito Oktaviani dengan NIM 225119. Dari kelas 20A3 Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai pengembangan dan pengawasan sumber daya manusia, mata kuliah perencanaan unit kerja rekam medis dengan dosen pengampu Ibu Novita Cahyanirung, SKM MKM. Pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Pengertian menurut beberapa ahli. A. Pengertian MSDM menurut Marwansyah yaitu pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan keselamatan. B. Ivancevic menyatakan human resource management is the effective management of people at work. Human resource management exams with can also be done to make works people more productive than statistics. Atau manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan yang efektif dari manusia dalam pekerjaan mereka, dan manajemen sumber daya manusia meneliti hal-hal yang dapat atau harus dilakukan untuk menjadikan orang yang sukses. C. Adapun Dexter berpendapat bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan, dan masalah keadilan. Adapun hubungan faktor-faktor serta implikasi pengelolaan sumber daya manusia. Hubungan antara faktor-faktor serta sebab akibat pengelolaan sumber daya manusia meliputi rangkaian proses yang cukup panjang. Pengelolaan manajemen sumber daya manusia meliputi banyak faktor seperti stres, motivasi kerja, lingkungan perusahaan, dan lain sebagainya. Faktor-faktor ini harus dikelola dengan baik melalui pengelolaan manajemen sumber daya manusia untuk didapatkan hasil yang kinerja optimal. Pengawasan sumber daya manusia. Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin. Begitu juga dengan menyikap kesalahan dengan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif. Pengawasan adalah suatu proses pemantauan aktivitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah pencapaian sasaran, dan membuat koreksi apabila diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan tidak hanya dilakukan untuk suatu kegiatan, akan tetapi kembali pada tujuannya agar pihak manajemen mendapatkan gambaran tentang suatu keseimbangan kerja di antara unit-unit secara terpadu. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan
yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu atau waktu-waktu yang akan datang. Prinsip pokok yang merupakan suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi serta wewenang kepada bawahan. Meskipun para ahli manajemen berbeda pendapat dalam mengemukakan definisi pengawasan, tetapi pada hakikatnya mereka mempunyai maksud yang sama, bahwa pengawasan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh perbaikan dengan memilih yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada bagi pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan perencanaan organisasi yang ditetapkan sebelumnya dengan upaya penetapan standar pelaksanaan kegiatan. Output dari pengawasan sumber daya manusia atau karyawan adalah evaluasi dan penilaian kerja yang pada akhirnya berimplikasi pula terhadap perbaikan sistem dan kinerja di mana yang akan datang. Pelatihan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu komponen vital yang menggerakkan organisasi terdiri dari individu yang produktif, yang berfungsi pula sebagai aset yang terus-menerus dikembangkan dan dilatih, pengetahuan dan keahliannya. Secara umum, sumber daya manusia ada di dua jenis, yaitu SDM makro berupa jumlah penduduk yang ada dalam rentang usia produktif, dan SDM mikro yang merupakan individu atau personel yang bekerja pada organisasi. Karena karyawan adalah aset perusahaan, maka pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi mutlak diperlukan. Sehingga, secara makna, pelatihan sumber daya manusia adalah setiap usaha untuk memperbaiki performa seorang pekerja pada suatu bidang pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Pelatihan SDM harus dirancang agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan organisasi dan pada waktu yang bersamaan juga mampu mewujudkan tujuan-tujuan dari para pekerja secara perorangan. Mengapa pelatihan SDM dianggap perlu? Untuk menghasilkan kualitas SDM yang berkualitas diperlukan pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus. Pendidikan dan pelatihan ini bisa dilakukan secara internal perusahaan, in-house training, ataupun mengirimkan pekerja secara bergantian ke berbagai training provider, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk mengikuti pelatihan SDM, workshop, seminar, dan lain-lain. Secara umum, pelatihan SDM bertujuan untuk menyediakan pekerja yang siap pakai baik dari sisi kompetensi, manajerial, maupun perilaku, sehingga memberikan kontribusi positif bagi perusahaan yang secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan persaingan dan jabatan. Jenis-jenis pelatihan SDM. Yang pertama, program pembekalan bagi para pekerja yang baru masuk. Pendidikan yang diberikan berupa pembekalan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan pada saat pekerja yang bersangkutan menduduki jabatan yang baru, sesuai yang direncanakan saat perekrutan. Yang kedua, pendidikan pengembangan merupakan pendidikan yang diberikan kepada pekerja yang sudah atau akan dipromosikan ke jenjang ekselon yang lebih tinggi dalam ledger manajerial. Dapat pula berupa pendidikan S2 di dalam negeri maupun di luar negeri untuk para staf yang dinilai mempunyai potensi untuk menjadi pimpinan yang tangguh di masa depan. Yang ketiga, pendidikan aplikasi. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta keterampilan pekerja dalam mendukung pekerjaannya sesuai jabatan yang diduduki saat ini.
Pendidikan aplikasi dapat dilaksanakan secara in-house training maupun mengikuti sertakan pekerja dalam public training, baik di dalam maupun di luar negeri. Pengawasan sumber daya manusia. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan yang dilakukan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan yang berhubungan dengan tindakan atau usaha penyelamatan jalannya perusahaan ke arah tujuan yang diinginkan dari tujuan yang telah direncanakan. Seorang manajer yang melakukan tugas pengawasan haruslah bersungguh-sungguh mengerti arti dan tujuan daripada pelaksanaan tugas pengawasan. Contoh kasus. Sejak lama, RSUD-X telah menerapkan suatu sistem manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi atau Competence-Based Human Resource Management. Sistem ini digunakan sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut sumber daya manusia, seperti rekrutmen dan seleksi, pembelajaran dan pengembangan, perencanaan karir, dan sebagainya. Untuk memastikan bahwa setiap kontribusi karyawan mendapat penghargaan, RSUD-X menerapkan sistem manajemen kinerja bagi karyawan RSUD-X. Dengan sistem ini, setiap karyawan membuat rencana kerja yang kemudian dibicarakan bersama agar dapat membantu pencapaian rencana tersebut. Pada akhir tahun, kinerja karyawan akan dievaluasi dan hasilnya akan dijadikan dasar pemberian remunerasi dan pengembangan karir karyawan. Untuk mendukung unit kerja dalam menyelesaikan masalah strategis dalam bidang sumber daya manusia, seperti penempatan tenaga kerja secara strategis, pengembangan organisasi, manajemen kinerja, dan sebagainya. RSUD-X menempatkan Human Capital Specialist sebagai Human Capital Business Partner di unit-unit kerja. Para HCBP akan membantu dan memfasilitasi penyelesaian masalah sumber daya manusia yang ada pada setiap unit. Untuk mempercepat pemecahan masalah sejalan dengan komitmen di atas, RSUD-X juga memiliki program Talent Pool dan Succession Planning yang didasarkan pada filosofi pengembangan para pemimpin dari dalam RSUD-X. Hasilnya akan dijadikan dasar pemberian remunerasi dan pengembangan karir karyawan. Selain itu juga untuk mendukung unit kerja dalam menyelesaikan masalah strategis dalam bidang sumber daya manusia, seperti penempatan tenaga kerja secara strategis, pengembangan organisasi, manajemen kinerja, dan sebagainya. RSUD-X menempatkan Human Capital Specialist sebagai Human Capital Business Partners di unit-unit kerja. Para HCBP akan membantu dan memfasilitasi penyelesaian masalah sumber daya manusia yang ada pada setiap unit. Keberadaan mereka merupakan kepanjangan tangan human capital di unit untuk mempercepat pemecahan masalah. Sejalan dengan komitmen di atas, RSUD-X juga memiliki program Talent Pool dan Succession Planning yang didasarkan pada filosofi pengembangan para pemimpin dari dalam RSUD-X. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia yang meliputi pengelolaan SDM dan pengawasan SDM merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Manajemen sumber daya manusia yang baik dapat menciptakan kinerja yang optimal, sehingga secara keseluruhan pada perusahaan output perusahaan mendapat hasil yang optimal. Pengawasan terhadap sumber daya manusia perusahaan juga merupakan suatu hal yang penting. Pengawasan memiliki tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin. Begitu juga dengan menyikapi kesalahan dalam penyelewengan. Kemudian memberikan tindakan korektif. Pengawasan harus dilakukan secara berkala dan optimal, agar benar-benar diketahui hal-hal apa saja yang menghambat SDM. Adapun sarannya, yaitu pengawasan dan perkembangan sumber daya manusia merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat termasuk pimpinan manajemen maupun dari perusahaan sendiri.
Ada berbagai cara yang bisa dilakukan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang ada, mulai dari berbagai pelatihan dan lain sebagainya. Pengawasan juga tidak kalah pentingnya agar tujuan yang tercapai dapat berjalan dengan lancar. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.